Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Maria Labes Pawe dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Pada video kali ini saya akan membahas tentang taksonomi Bloom dan hubungannya dengan pembelajaran di sekolah dasar. Selamat menonton. Pertama saya akan membahas tentang sejarah taksonomi Bloom. Nah, sejarah taksonomi Bloom ini diperkenalkan oleh seorang psikolog pendidikan dari Amerika Serikat yang bernama Benjamin Samuel Bloom. Dan dia mengenalkan kerangka konsep kemampuan berpikir atau juga yang dinamakan taksonomi Bloom tadi. Nah, dari pengenalan diberikan oleh Benjamin ini kita dapat menyimpulkan untuk menjadikan sebuah konsep atau pengertian dari taksonomi Bloom. Nah, taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasikan keterampilan berpikir dari jenjang yang rendah ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi, taksonomi Bloom ini sudah menjadi taksonomi Bloom ini sudah menjadi alat standar untuk mengembangkan tujuan, penilaian, dan aktivitas pendidikan. Nah, pada awalnya, Bloom hanya merumuskan dua domain pembelajaran, yaitu domain kognitif dan domain afektif. Namun pada tahun 1966, Simpson menambahkan atau melengkapi taksonomi yang dicetuskan oleh Bloom tersebut. Nah, ia menanggapi satu domain, yaitu domain psikomotor. Jadi, taksonomi Bloom yang asli ada terdapat tiga domain. Yang pertama domain kognitif, yang kedua domain afektif, dan yang ketiga domain psikomotor. Nah, di sini saya akan menjelaskan taksonomi Bloom asli. Yang pertama yaitu domain kognitif atau yang berkaitan dengan pengetahuan. Kenapa dikatakan taksonomi Bloom asli? Karena pencetus pertama tiga domain ini oleh Bloom itu sendiri pencetus teori taksonomi Bloom ini, dan dengan ditambahkan oleh Simpson satu domain yang terakhir yaitu psikomotor, sehingga dikatakan taksonomi Bloom asli atau taksonomi Bloom yang pertama kali dicetuskan oleh Benjamin. Nah, di sini saya akan bahas tentang yang pertama domain kognitif. Domain kognitif ini mempunyai 6 tingkatan. Yang pertama pengetahuan. Pengetahuan ini merupakan tingkatan terendah yang diartikan sebagai kemampuan untuk mengingat kembali materi yang telah dipelajari, misalnya tentang berbagai istilah atau kata-kata istilah, fakta-fakta khusus, kecenderungan dan urutan, klasifikasi, kriteria, kategori. Tingkatan domain kognitif yang kedua yaitu pemahaman. Pemahaman diartikan sebagai kemampuan untuk memahami materi tertentu yang telah dipelajari. Nah, memahami materi yang telah dipelajari ini baik dalam bentuk penjelasan, penafsiran, maupun perhitungan dari materi yang telah ia pelajari. Nah, yang ketiga aplikasi. Aplikasi merupakan sebuah kemampuan untuk menerapkan informasi pada situasi yang nyata, atau kemampuan yang menggunakan konsep dalam praktik atau situasi yang baru. Jadi seseorang yang mempelajari materi, setelah ia memahami materi yang telah ia pelajari, maka ia mengaplikasikan atau menerapkan dari materi yang ia pelajari ini pada situasi atau kehidupan nyata dalam kehidupannya sehari-hari. Tingkatan yang keempat pada domain kognitif adalah evaluasi. Nah, kemampuan melakukan evaluasi ini diartikan sebagai kemampuan menilai suatu manfaat dari suatu benda ataupun suatu hal untuk tujuan tertentu berdasarkan kriteria yang jelas. Nah, penilaian ini paling tidak mempunyai dua tingkat ataupun level. Seorang menilai berdasarkan kriteria yang jelas untuk mencapai tujuan tertentu. Domain kognitif yang keempat adalah analisis. Analisis merupakan kemampuan menguraikan suatu materi menjadi bagian-bagiannya. Jadi ketika seseorang mempelajari satu materi itu, maka ia akan menguraikan satu materi itu menjadi beberapa bagian, lalu ia menganalisis setiap bagian-bagian materi itu. Nah, kemampuan analisis ini dapat berupa analisis elemen, analisis hubungan, dan analisis pengorganisasian prinsip. Domain kognitif yang tertinggi dan terakhir ialah kreasi. Nah, kreasi ini bisa kita gambarkan dengan seseorang yang menciptakan sesuatu yang baru atau sebuah yang baru, baik itu benda maupun hal-hal tertentu ya. Nah, jadi bagaimana ketika ia menciptakan sesuatu yang baru, sebelum ia menciptakan atau mengkreasikan sesuatu yang baru, maka ia menggabungkan informasi yang telah ia miliki.
menggabungkan antara informasi yang baru dengan informasi yang telah ia miliki, sehingga lalu kemudian ia menciptakan sesuatu yang baru yang kita sebut dengan kreasi. Taksonomi Bloom asli yang kedua ialah domain afektif. Domain afektif. Nah, domain afektif ini terdiri dari 5 tingkatan. Yang pertama, menerima. Menerima dalam bahasa Inggrisnya receiving or attending merupakan tingkat dasar di mana siswa hanya menerima atau menghadapi materi tanpa mengungkapkan respon apapun. Nah, misalkan siswa ini dia mendengar atau membaca materi. Di situ dia hanya membacanya saja, dia tidak mengungkapkan reaksi bahwa oh ini merupakan norma yang salah contohnya. Oh ini merupakan tindakan yang betul. Tidak, dia hanya membaca dan menerima ataupun mendengar materi yang diberikan. Tingkatan yang kedua pada domain efektif yaitu menanggapi atau dalam bahasa Inggris responding. Nah, pada tingkat ini siswa mulai menunjukkan responnya atau reaksinya terhadap informasi yang ia terima. Nah, menunjukkan respon ataupun reaksi dari siswa ini bisa reaksinya atau responnya itu bisa berupa pertanyaan, komentar, bahkan ekspresi wajah yang menunjukkan bahwa bahwa dia memahami materi ataupun dia belum memahami materi yang telah ia terima tersebut. Tingkatan yang ketiga pada domain afektif ialah menilai. Nah, di sini siswa mulai mengevaluasi apakah informasi yang mereka terima tersebut apakah penting dan masuk pada konteks pemikiran mereka sendiri. Jadi mereka dapat mengidentifikasi pentingnya informasi serta menghubungkannya dengan nilai-nilai personal atau nilai-nilai yang diterima secara umum. Tingkatan yang keempat pada domain afektif ialah mengelola atau organization. Nah, pada tingkat ini siswa mulai mengatur dan mengolah informasi. Nah, respon mereka dalam mengelola dan mengatur informasi ini lebih sistematis. Nah, kemungkinan mereka mulai dari mengelola informasi, mengidentifikasi pola, atau juga mengorganisirnya dalam kerangka nilai atau konsep yang luas. Pada tingkatan terakhir dan tertinggi di domain afektif yaitu menghayati atau dalam bahasa Inggrisnya characterization by value or value complex. Nah, pada tingkatan tertinggi menghayati ini siswa benar-benar menginternalisasi atau menghayati nilai-nilai maupun kepercayaan yang diterapkan pada pikiran, perkataan, dan perbuatan mereka. Nah, mereka menggunakan informasi dan nilai-nilai ini untuk membentuk karakter dan identitas mereka. Nah, mereka bertindak juga sesuai dengan nilai-nilai tersebut secara konsisten. Taksonomi Bloom yang ketiga ialah domain psikomotor. Nah, domain psikomotor ini memiliki 4 tingkatan. Yang pertama, mengetahui atau perception. Nah, pada tahap ini siswa mulai mengenali atau mengamati dan memperhatikan gerakan atau tindakan-tindakan tertentu. Jadi mereka mengenali atau mengetahui dan mempelajari hal-hal apa yang harus dilakukan, langkah-langkah apa saja yang ditempuh, namun mereka belum memulai tindakan nyata atau dinamakan mereka belum mempraktikannya, mereka hanya mengenali saja. Pada tingkatan yang kedua, domain psikomotor adalah memahami atau set. Nah, pada tahap ini, siswa memiliki pemahaman dasar tentang bagaimana melakukan tindakan atau gerakan yang mereka amati. Jadi, mereka memahami langkah-langkah dan komponen apa saja yang terlibat dalam tindakan tersebut. Tingkatan yang ketiga pada domain psikomotor adalah mengaplikasikan atau mekanis. Nah, pada tahap ini, siswa mulai mengaplikasikan pengetahuan mereka tentang bagaimana melakukan tindakan atau gerakan tersebut dalam situasi yang relevan. Nah, jadi pengetahuan yang mereka paham, maka mereka aplikasikan. Mungkin mereka belum sempurna dalam aplikasikan pengetahuan tersebut, namun mereka mencoba melaksanakan tindakan tersebut. Tingkatan yang tertinggi pada domain psikomotor adalah menganalisis atau analisis. Nah, pada tahap ini siswa mulai menganalisis dan mengevaluasi gerakan atau tindakan mereka. Mereka mencoba untuk memperbaiki bahkan mengoptimalkan kinerja mereka dengan mengidentifikasi kesalahan atau area untuk perbaikan. Yang berikut taksonomi Bloom hasil revisi. Nah, taksonomi Bloom hasil revisi ini diperbaiki ataupun direvisi oleh Kerckhoff dan teman-temannya. Nah, hasil revisi pada taksonomi Bloom terdapat 6 tingkatan. Yang pertama, remembering atau mengingat. Nah, pada
Pengertian dari remembering atau mengingat ini ialah menarik kembali informasi yang relevan. Nah, ketika memori yang digunakan untuk menghasilkan definisi, fakta atau daftar, bahkan membaca materi maupun mengambil materi. Jadi mereka mengingat kembali materi-materi yang telah mereka pelajari, temui atau hasilkan maupun informasi yang mereka lihat dan baca. Tingkatan yang kedua pada taksonomi hasil revisi adalah understanding atau memahami. Nah, understanding atau memahami adalah mengkonstruksi makna atau pengertian berdasarkan pengetahuan awal yang telah dimiliki. Atau understanding atau memahami merupakan pengintegrasian pengetahuan yang baru ke dalam skema yang telah ada dalam pemikiran siswa. Di tahap ini, siswa memiliki pemahaman dasar tentang bagaimana melakukan tindakan atau gerakan yang mereka amati. Jadi mereka memahami langkah-langkah dan komponen apa saja yang terlibat dalam tindakan tersebut. Mengaplikasikan adalah mengerjakan tugas dengan menggunakan suatu prosedur guna menyelesaikan masalah. Jadi mengaplikasikan ini meliputi dua macam proses kognitif, yaitu menjalankan dan mengimplementasikan. Yang keempat, menganalisis. Nah, pada tingkat ini melibatkan siswa untuk menganalisis informasi yang diberikan dan mengidentifikasi hubungan atau pola yang ada di antara mereka. Tingkatan yang tertinggi pada domain psikomotor adalah menganalisis atau analisis. Nah, pada tahap ini siswa mulai menganalisis dan mengevaluasi gerakan atau tindakan mereka. Mereka mencoba untuk memperbaiki bahkan mengoptimalkan kinerja mereka dengan mengidentifikasi kesalahan atau area untuk perbaikan. Dalam konteks belum digital, siswa menggunakan teknologi digital untuk mengumpul, menyusun, dan menganalisis data secara efisien. Contohnya, mereka dapat menggunakan spreadsheet atau perangkat lunak analisis data untuk mengidentifikasi tren ataupun menguraikan informasi yang kompleks. Taksonomi Bloom hasil revisi yang kelima yaitu mengevaluasi. Nah, pada tingkat ini, siswa melakukan evaluasi kritis terhadap informasi, konsep, maupun solusi yang ada. Mereka menggunakan teknologi digital untuk mengumpulkan dan menyajikan bukti, serta membuat penilaian berdasarkan kriteria tertentu. Contohnya, siswa menggunakan media sosial untuk berdiskusi, memberikan pendapat, maupun memberikan umpan balik terhadap karya sesama siswa. Taksonomi Bloom hasil revisi yang keenam yaitu mencipta atau kreasi. Nah, pada tingkat ini merupakan puncak dari taksonomi Bloom digital, di mana siswa menciptakan karya original atau inovatif dengan menggunakan teknologi digital. Nah, mereka menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dalam ilmu komputer untuk menghasilkan produk, solusi, atau karya seni yang baru. Selanjutnya, hubungan taksonomi Bloom dengan pembelajaran di sekolah dasar. Nah, taksonomi Bloom ini sangat bermanfaat dan membantu bagi guru untuk merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Nah, tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan taksonomi Bloom akan membantu guru untuk mengetahui apa yang diharapkan dari siswa setelah menyelesaikan pembelajaran. Pada poin pertama, hubungan taksonomi Bloom sangat bermanfaat bagi guru dalam merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Nah, pada poin kedua ini, taksonomi Bloom juga membantu guru dalam memilih metode pembelajaran yang tepat. Nah, metode pembelajaran yang dipilih ini harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Misalnya, jika tujuan pembelajarannya adalah untuk membantu siswa memahami konsep, maka guru dapat menggunakan metode pembelajaran seperti ceramah, diskusi, maupun demonstration atau sebuah praktik. Poin yang ketiga, taksonomi Bloom sangat membantu guru dalam mengembangkan alat penilaian yang efektif. Nah, alat penilaian ini harus dirancang untuk mengukur apakah siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan ataupun belum ataupun belum mencapai batas dari tujuan pembelajaran. Mungkin siswa belum memahami materi, maka dikembangkanlah alat penilaian yang efektif untuk membantu guru melihat sejauh mana pemahaman siswa pada materi yang telah diberikan. Poin yang keempat, taksonomi Bloom membantu guru dalam memberikan umpan balik yang bermanfaat. Umpan balik yang diberikan kepada siswa harus spesifik, bermanfaat, dan berdasarkan bukti, sehingga siswa dapat mengetahui dan mempertimbangkan sikap atau tindakan apa yang perlu mereka tingkatkan, maupun sikap dan tindakan yang perlu mereka hindari. Kemungkinan sikap yang mereka ambil bisa saja merugikan diri mereka sendiri ataupun merugikan orang lain. Penerapan taksonomi Bloom di sekolah dasar. Yang pertama, pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Di sini, siswa diminta untuk menghafal kosakata baru, menghafal termasuk pada
tingkatan yang pertama yaitu mendengar, lalu yang kedua menjelaskan makna kata. Nah, menjelaskan masuk pada tingkatan yang kedua yaitu memahami. Yang ketiga menulis cerita pendek, menulis masuk pada tingkatan menerapkan, tingkatan yang ketiga. Lalu siswa diminta menganalisis struktur teks ataupun cerita pendek yang mereka tulis tadi, masuk pada tingkatan menganalisis. Nah, mereka juga mengevaluasi atau menilai kualitas karya tulis teman maupun kualitas karya tulis mereka sendiri, masuk pada tingkatan mengevaluasi. Dan yang tertinggi ialah membuat puisi, masuk pada tingkatan mencipta. Penerapan taksonomi selanjutnya pada mata pelajaran matematika. Ini siswa diminta untuk menghafal rumus matematika, yaitu volume bangun-bangun ruang, rumus dari bangun-bangun datar, lalu berapa sisi, titik sudut, dan rusuk dari bangun datar dan bangun ruang. Ini masuk pada tingkatan minimal. Lalu memahami konsep geometri. Memahami konsep geometri masuk pada tingkatan memahami. Bukan hanya memahami konsep geometri saja, melainkan juga memahami konsep pecahan, desimal, persen. Nah, di situ siswa memasuki pada tingkatan memahami, pemahaman dari konsep geometri, pecahan, dan desimal. Lalu menyelesaikan soal matematika. Soal matematika yang berkaitan dengan pecahan, desimal, maupun variabel X dan Y. Lalu menyelesaikan soal-soal matematika. Soal-soal matematika yang berkaitan dengan pecahan tadi, baik pecahan desimal maupun persen. Di situ masuk pada tingkatan menerapkan. Yang berikutnya, siswa diminta menganalisis data atau menganalisis tabel, soal-soal dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram Venn, diagram garis, dan diagram batang untuk menentukan rata-rata, median, modus. Lalu siswa diminta juga mengevaluasi solusi dari suatu masalah pada matematika ini. Siswa diminta menilai apakah solusi ini sudah pas untuk menyelesaikan masalah matematika. Nah, yang terakhir, siswa diminta membuat model matematika untuk menyelesaikan masalah di dunia nyata. Kemudian siswa menerapkan model matematika untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti memprediksi atau menghitung pemasukan dan pengeluaran uang di suatu pada uang jajan mereka selama 1 bulan. Penerapan taksonomi Bloom selanjutnya pada mata pelajaran sains. Misalnya, siswa diminta untuk menghafal nama-nama planet di tata surya ataupun menghafal bagian-bagian tumbuhan. Di sini masuk pada tingkatan minimal. Lalu yang berikut siswa menjelaskan proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan. Di sini menjelaskan ini masuk pada tingkatan memahami. Lalu yang berikut siswa melakukan percobaan untuk menguji hipotesis. Melakukan percobaan pada proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan dengan bantuan cahaya matahari. Apa yang akan terjadi untuk menguji hipotesisnya. Nah, lalu yang berikut, yang keempat, menganalisis data hasil percobaan. Jadi data yang mereka dapati pada hipotesis tadi, lalu mereka analisis, mereka menilai. Setelah mereka menganalisis data hasil percobaan, selanjutnya mereka memasuki pada tingkatan mengevaluasi atau menilai. Di situ mereka akan menilai keberhasilan suatu teori ilmiah pada data yang mereka analisis tadi. Nah, yang berikut dan yang terakhir, siswa merancang eksperimen untuk menyelidiki fenomena alam. Di sini siswa memasuki tingkatan yang tertinggi, yaitu mencipta atau kreasi. Semoga melalui video pembelajaran saya ini dapat bermanfaat bagi teman kita semua yang menonton video ini. Dengan menerapkan taksonomi Bloom dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu untuk guru sekolah dasar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang baik, dapat memilih alat penilaian yang efektif untuk siswa, lalu dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan.